Pernah tak undang untuk ngisi workshop juga. Dikirain Jiwo nih. Lagi di Jepang tuh. Dikirain di Jiwo. Pak Jiwo itu. Jiwo Tejo. Yes. Terus dari Pak Ganjar loh. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Itu bukan miripnya. Ini Pak Kasih juga mirip. Pak Kasih. itu anaknya Adi Irawan. Oh, Kakaknya Ria Irawan, almarhum. kakaknya Ria Irawan ya, bukan adiknya Dewi Irawan. Artis apa yang sudah pernah di sini, Mas? Artis Banyak mas. Yang pernah di casting, yang pernah di sini. yang dari nol. Oh yang dari nol, ini yang dari nol semua ini. Oh, Ini dari nol semua tapi. Sudah terkenal banget ya sekarang. Nah ini di atas semua itu tilek itu. Ini nggak pilih ini. Nah itu kan yang viral itu. Oh, yang film Tilek ya? Yang Butejo, yang lawan mainnya Butejo itu. Itu yang mendung tanpa udan itu di atas itu. Yang lagunya Melanglang Buana itu. Yang pakai topi itu. Ini ya? Nah, itu kan pencipta mendung tanpa udan. Ini juga dari Bogor, ya udah satu jalan tuh. Apa yang di sini? Yang ibu cewek-cewek. Oh, yang pesen. Pokoknya mah. Memperpendek umur kamu Pak. Bisa. Seng pagi. di film Bumi Manusia terlibat sebagai apa, Mas? Sama. Casting. director. Oh. Iya. Casting director dan main apa itu ya? Lupa aku. Yang di Indonesia ya? Nah, Mm-mm. oh, anu. Aku harus membawa orang-orang itu di zaman tahun berapa itu ya? Iya. Itu juga sebelum Indonesia Merdeka itu. Mbak Ina Febrianti yang jadi. Kalau aktor utamanya Iqbal, nggak Mbak Ina sulit nggak Febrianti. di waktu aktingnya, nggak terlalu sulit ya. Karena mereka kan udah apa ya? Istilahnya kan udah mengosongkan diri untuk peran itu. Kalau Makanya GPS-nya saya sudah share. makanya tadi saya bilang bagaimana kita mengosongkan diri kita untuk bisa masuk ke peran itu. Iya. Lebih ke beauty. Wong iklan udah cantik aja di editing dibikin cantik lagi kok. Gitu makanya susahnya di iklan itu. Yang kerja itu editing. Yang sebenarnya finalnya itu. Gitu. Jadi lebih hatinya harus benar-benar legowo loh di iklan. Bener-bener nanti karena itu bantai dan besar. 2 hari atau bisa kok 3 hari kita meraup 20 juta. Iya. Kalau di SMK itu kan nggak ada khusus tentang teater. Kebetulan di SMK kami itu tidak ada ekstranya teater. Tapi kan tetap kalau di videografi itu mendukung. Harus ada karena cari Sebenarnya itu pemain. terkait kalau Mbak di Jogja, ya udah lari ke sini pasti dapat pemain. Sini adalah gudangnya pemain kan. Gitu. Jadi nanti Mbak bikin ini pemain itu makanya tadi bener siapa yang tanya tadi ya? Kadang-kadang masih tadi yang baju kotak-kotak yang masih muda tadi. Itu kan kadang-kadang kita produksi udah siap pemainnya tapi hampa gitu loh. Hampa apa ya? Tanggung gitu loh. Antara bisa dan tidak itu loh kadang-kadang karena tidak ada yang keilmuannya yang di situ. Iya, benar-benar. Gitu. Yang kadang-kadang menjadi jumping ininya udah matang shoot itu kan kalau orang yang nakal kamera itu kan nakal banget tuh arah-arahnya bisa kemana-mana ya kan mau kemana aja itu mata kamera kenapa kok disebut DOP Department of Photography itu karena dia mengintai atau cari angle yang bagus untuk mewakili sutradara. Ini sesuai kebutuhan sebenarnya. Kalau memang multimedia maju berarti ekstrakurikuler memang harus dibutuhkan karena semua terkait di situ. Aku yakin loh dari sekarang yang multimedianya meledak-ledak kayak gini
pasti banyak banget. Tapi acting dalam tanda petik yang acting konten, acting series, konten film, bukan yang acting untuk pementasan. Kalau pementasan ya itu tadi yang ku ajarkan tadi. Untuk kita bisa begini terus setengah hari. Ya kan? Begini terus. Itu untuk melatih rasa kita, tubuh kita. Iya. Ini apa ada? Ini udah ganteng nih pada ini nih. Permisi, Bang, gitu. Permisi. Kebetulan di hari kedua kalau nggak salah, terus ini belajar sedikit tentang acting. Nah, kita masih punya waktu 20 menit lagi untuk mendengarkan suara dan bibir. Sorry ya, saya buka ya. Saya cerita itu bisa 2 hari. Nah, ini kan kelihatan. Ini ada di sini. Ini beliaunya orang ya. Mukanya sih kayak serem tapi lucu ya. Ya, kenalkan nama saya Agus. Tadi hampir mirip dengan makanan tuh. Agus Rot. Tahu gejrot. Ya, keseharian saya ya, saya kalau ada film-film produksi gede gitu, kayak film Kartini, Miracle, itu film Miracle yang belum tayang, produksi dari Falcon. Ada Sultan Agung, ada Kartini, ada Bumi Manusia, terus film-film kecil kayak Bibi Ainun. Kecil apa besar? Besar. Kecil ya boleh. Ada film yang Reza, pokoknya film-film yang gede-gede itu rata-rata saya dikasih makan untuk kerja di situ. Dikasih makan. Karena dia kasihan sama saya. Saya tadi melihat yang paling penting belajar itu kan senang. Kalau nggak senang ya ngapain? Iya, benar. Jadi semua ilmu itu kan bisa dipelajari asal kita punya niat Dan senang. ya. Kita sebagai ciptaan ini pasti kemudian satu hal, ada yang menganggap ketika sejak lahir itu kita diberikan bakat. Nah, bakat itu apa? Terus kemudian niat itu apa? Bakat tanpa niat tanpa bakat itu bisa nggak sampai. Kayak mendung tanpa hujan. Ya, yang kayak gitu tuh yang memang harus kita pelajari. Tapi kalau saya sering ketemu sama orang-orang berbakat, tapi orang berbakat itu tidak disiplin misalnya, dia percaya diri berlebihan, ya nggak sampai, nggak sampai. Yang penting itu terlalu pede. Itu kerja keras. Kayak ini kan termasuk kerja keras. Meskipun kerja keras itu salah, yang betul-betul keras dulu baru kerja, ya. Si cili-cili loh mereka itu. Loh ya betul enggak? Istilah itu salah. Itu mereka masih kecil-kecil. Pulang pergi, misalnya ya. Pulang pergi. Pengen pulang. Pulang pergi. Ya, terus kapan pulangnya? Pulang pergi. Nah, kapan pulangnya? Berarti pergi dulu baru. Iya. Terus keluar masuk itu juga salah. Masuk dulu baru keluar kan seperti itu. Masuk. Tahu gejrot. Tahu gejrot. Agus Ketuat ini. Ya, itu. Wah. Jadi enak. Ya. Agus perannya nih, Pak. Dikira teater itu. Ada yang mau kopi? Boleh. Boleh itu. Ada yang mau kopi lagi? Pak Idris bikin 10 gitu aja. Ya, terima kasih seperti itu saja ya. Tanya. Sampai jam 2. Mas, mereka kan belajar acting dan mereka itu harus mengajarkan ke muridnya. Artinya mereka harus ada sesuatu yang dibawa dari sini untuk mereka bawa. Ya bawa almari itu bisa. Rasanya bisa dibawa. Boleh bawa pulang Mas Gundul. Sekarang gini ya. Secara singkat. Ya, singkat. Acting itu apa? Acting itu apa kalau menurut kalian? Pura-pura itu ya bisa jadi diantaranya pura-pura. Nah, terus mengekspresikan diri. Jadi melakukan hal yang direncanakan, ya di dalam perencanaan. Perencanaan itu kan bisa berwujud skenario,
Kita sedang melakukan itu meskipun tadi Anda tidak memiliki skenario, tapi kan Anda punya perencanaan. Kamu nanti begini ya, omongannya begini ya. Terus nanti ketika ketemu sama ini begini ya, kan seperti itu. Nah, ini yang kemudian itu yang namanya acting. Tapi kalau keseharian tuh apakah kita sering acting? Kadang-kadang. Kadang-kadang Iya. ketika kita sedang melakui orang, itu kita acting. Ketika rata-rata ini pengajar ya. Iya. Iya, pengajar di sini. Nah, pengajar itu kemudian supaya muridnya itu percaya sama kalian itu apa yang Harus kalian lakukan? acting. Terus acting. Hah? Harus acting. Iya. Acting itu apa kemudian goalnya? Ah, Meyakinkan. Goalnya lagi apa? Membuat orang tuh percaya sama kita. Contoh misalnya, saya ini sedang berakting. Nah, pura-pura pakaian saya itu jelek. Padahal setiap hari itu jelek sekali. Itu seperti itu. Jadi bagaimana saat ini saya sedang meyakinkan orang. Nah, sekarang kita bicara tentang film ya. Nah, supaya apa? Kasusnya teman-teman Anda meninjaunya bisa lebih dari beberapa sudut. Saya ini kemudian menjadi atau boleh dikatakan Dian Sastro supaya kita tahu film Kartini tinjauannya menjadi sangat jelas. Dian Sastro ketika dia bermain menjadi Kartini, begitu dia datang itu ya jadi Kartini nggak akan mungkin bisa. Karena apa? Walaupun Karena dia seorang selebriti ya. walaupun dia seorang selebriti, walaupun dia ya punya basic acting, pengetahuan dan sebagainya dengan baik, tidak. Karena ketika kita berakting itu kita menggunakan apa? Satu, apa ini? Tubuh. Yang kedua, Mulut, suara. Suara. nah, terus yang ketiga, apa? Irama. Irama. Terus yang terakhir, Rasa. itu. Nah, kemudian ketika seseorang sedang melakukan sesuatu, sedang menjadi apa, itu kuncinya di 5W1H. Apa 5W1H? Baik. Saya kira Anda sudah paham itu. Maka yang paling penting adalah itu misalnya, oke, kita ambil film Kartini. Misalnya, siapa? Pertanyaannya adalah Kartini. Nah, Kartini itu siapa? Lagi. Wong Jeporo. Pertanyaan orang Jepara, terus Anaknya. anaknya ini itu tuh ya. Kapan? Waktu itu. Ayo, Kartini terjadi tahun berapa itu? 19, 18, 19. 1825 sampai 1830. Itu perang Diponegoro bukan Kartini. Gak percaya aja. Perang di Ponegoro padahal. pinter acting. Ya sekitar tahun di 1830-an. Itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Kartini? Emansipasi, Emansipasi. memperjuangkan wanita. Apa, mengapa, bagaimana? Ya, dipingit. Ya, dipingit. Kayak dipasung. Oh, ya, Dipasung. dipingit mas, bukan dipasung. Dipingit. Ya, dipingit itu ya perempatan itu. Dipingit. Itu pingin Yogyakarta mas. Ini orang jauh-jauh mas gak tahu mas. Nggak tahu ya pingit. Pingit itu Dipingit. nama daerah. Terus apa yang kemudian dia perjuangkan? Ketika itu tahu, itu dia harus melakukan. Dia harus melakukan. Awas ada kamera lagi. Nah, sekarang kalau misalnya saya itu melakukannya salah, misalnya Kartini, oke, dia adalah anak seorang bupati. Bagaimana sikapnya? Bagaimana cara berbicaranya? Ya tak? Terus bagaimana kostumnya? Bagaimana itu? Apakah Kartini pakai jin? Enggak. Ya, ada luar dulu. Terus kan itu seperti itu. Tinjauan 5W1H itu yang menjadi dasar. Oke, sekarang kita tinjau. Tadi ketika saya terakhir tadi melihat apa seorang usaha catering itu dikomplain. Bisa kemudian ditinjau. Siapa? Ayo coba yang Yang pesan. Yang pesan konsumen. terus Lalu pesan Kecewa. kecewa. Di mana? Di hotel. Tahun berapa? Sekarang. Kemarin. Nah, 3
maunya halus. Ya, mengapa dan sebagainya. Bisa ya, kemudian teman-teman memahami itu ya. Itu jangan sampai salah. Ya. Itu nanti akan 5W1H itu akan berkaitan dengan apa ketika kita produksi film. Satu, setting. Nggak mungkin Kartini di mall, jelas itu. Berarti ada sebuah kadipaten, setnya kayak apa? Misalnya apakah kampungnya seperti ini? Enggak, ini tahun sekarang. Jadi ketika produksi film itu juga kemudian secara set juga harus benar. Set. Ya, terus kemudian dialognya pun benar seperti yang saya katakan tadi. Kartini nggak mungkin bicara lo gua, nggak mungkin. Terus dia ketika komunikasi pakai apa? Surat, tidak mungkin WA. Nah ini penting sekali. Yang itu juga menjadi dasar untuk kemudian meninjau satu persoalan itu. Oke ya, itu yang menjadi dasar. Kemudian ketika menjadi diri, ketika bermain itu kita memiliki apa? Gestur tubuh untuk ekspresi. Nah, tadi masih datar semua. Karena apa? Belum bisa meyakinkan. Padahal alat untuk Anda berakting itu apa? Ya gestur ini. Anda akan menjadi seorang laki-laki ya dari gestur ini. Anda menjadi seorang bayi ya dari gestur ini misalnya. Anda akan menjadi orang tua ya gestur ini. Anda akan menjadi bupati, menjadi Kartini ya melalui gestur Anda. Nah, tentu saja kita juga harus kemudian memanage gestur kita. Ya tidak mungkin kemudian oke, peran-peranku apa ya? Kartini. Dan lagi apa tapi Kartini? Nah, ini Kartini nggak mungkin, kan seperti itu. Kita manage. Oh Kartini tadi yang dikatakan Mas Gundur, harus belajar laku dodok, ya enggak? Laku dodok. Laku dodok itu juga benar jadi laku dodok itu Coba apa? Mas Agus, lagu Contohnya, dodok. Laku dodok itu ketika seorang putri kerajaan atau punggawa kerajaan ketika dia menghadap raja atau menghadap bupati, dia juga harus laku dodok dan disembah seperti ini. Nah, laku dodok itu seperti ini. Ngangkang gitu. Bukan. Kalau ngangkang ini karena ada hasilnya ini. Kampung. Ya, sebetulnya saya bisa seperti putri tapi agak pedih. Saya paksa saya jepit ini. Ya, nah, kok gitu ya? ada salahnya soalnya. Gitu ya. Itu jadi satu persoalan. Dari tubuh itu kan banyak banget yang kita olah. Terus Mas Agus ini juga aktor pantomim. Oh. Ya, Nah. dia dialog tanpa berdialog dengan tubuhnya. Oh, ini adiknya Mr. Bean. Ya, Ya. itu juga beda lagi tentunya. Oh, nah itu gestur. Ya sekarang yang namanya orang berakting itu ada yang namanya tidak selalu kemudian dia itu ngomong secara verbal. Ya. Tapi bisa ngomong secara tubuh. Contoh misalnya seperti ini, ketika silent action kita misalnya Ini tanpa dialog, tapi tahu kan dia bersih. Oh iya. Ya. nah seperti itu. Terus itu yang memang silent action, tetapi memang nyata. Tetapi yang nyata, yang imajiner juga ada. Yang imajiner itu seperti ini. Contoh ya. Biar lengkap. Ini imajiner. Lepas. Ya, itu imajiner ya. Dengan bola ini saja orang bisa menang pingpong ya. Berarti gerakan saya meyakinkan. Gerakan Anda bisa dibaca. Itu keberhasilan seorang aktor. Bagaimana mengolah itu? Pasti kemudian kita juga berimajinasi dulu. Oh, bola pingpong ya. Apalagi. Kalau ini apa saya nggak tahu, tapi ini. Jahit. Ini kan imajinasi ketika ditarik benangnya kan
Ya. Lagi ya, nendang-nendang. Ada, ini nggak ada ini. Ya. Tapi orang bisa meyakinkan. Ya kayak gitu tuh. Itulah ya, seorang aktor harus mengolah itu. Jadi dia harus bisa memilih tubuhnya untuk berakting menjadi apapun, untuk menjadi apapun. Anda juga harus tertantang untuk tidak menjadi diri Anda yang usianya sekarang ini. Itu mudah banget. Tapi jika seandainya kamu menjadi seorang yang sudah tua, Mbak, ini, itu Mbak. bagaimana? Mbak, jalannya apa Mbak? Merah Mbak? Ini justru ini, Anda harus punya tantangan itu menjadi anak kecil. Ketika belajar begitu, jangan menjadi diri Anda yang usianya itu sekarang ini. Gitu. Nah itu tantangan. Kemudian menjadi apa? Tidak menjadi diri Anda, berarti saya bisa menjadi Sakit. sakit, menjadi orang yang terpasung apa. Itu yang harus Anda gali. Kalau cuman yang kayak gini itu nggak ada tantangan. Gitu ya. Menjadi diri Anda mudah. Anda mengajarkan nanti ke anak-anak Anda, nggak ada tantangannya, biasa ya. Bu guru ngajarinya biasa. Apa itu? Aku lihat di TV nggak kayak gitu. Aku lihat film nggak kayak gitu. Nah itu. Jadi harus punya tantangan. Ya. Itu yang menjadi menjadi tantangan bagi seorang aktor. Kemudian apa? Penguasaan dialog. Penguasaan dialog tadi saya sudah mencontohkan. Tidak hanya saya dialog seperti ini, tetapi saya bisa merubah irama, saya bisa merubah tekanan, saya bisa merubah warna suara saya. Saya memang hari ini tidak bisa berangkat perang, saudara-saudara. Kamu lihat, usiaku sudah 80 tahun. Meskipun aku masih punya semangat untuk maju ke medan laga, saudara-saudara. Berbeda. Ya kan? Ini menjadi anak kecil lagi. Apa itu tantangan? Oke, Kak, bertanya. Kalau enggak, saya... Silakan yuk. Bertanya 5 menit lagi. Silakan. Terima kasih Mas Gento. Luar biasa. Gak ada pertanyaan ini. Ada. Rugi. Acting terus tadi. Nah, itu. Pak, mau tanya Pak. Sampai tasnya. Iya. Apa? Iya, anak muridku tuh kadang kendalanya malu Pak. Wah, anak murid itu memang banyak kendala. Nah itu gimana biar kita mancing mereka tuh biar nggak ada malu lagi istilahnya. Kamu pernah malu nggak? Iya pernah sih, cuman saya tetap hilangkan malu itu. Berarti tip itu akan sama ketika kamu menghilangkan malu. Gitu. Semua itu berkaca pada diri. Jadi Anda tidak boleh memaksa seseorang jika Anda tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu. Menempatkan diri. Iya. Menempatkan diri. Nah, itu Contohi. ya bagaimana kemudian ada pendekatan. Jadi saya itu sering ya film Miracle, film Habibie itu saya dikasih pemain-pemain yang baru masih Baru kecil-kecil, baru main saat itu, dan dia kemudian menjadi peran utama di Miracle itu. Nanti belum tayang di apa namanya film Bioskop mana? Miracle di bioskop. Apa yang terjadi? Tuntutannya itu sudah ada film Koreanya Miracle Number 7 Ya. itu kan. Itu tetapi saya dikasih pemain yang seperti itu. Sutradara sudah angkat tangan, Hanung Bramantyo ada angkat tangan kalau masalah kayak gitu. Urusan pemain, Mas Agus, selalu seperti itu. Nah ini yang menjadi satu persoalan. Nah kita harus gali kemampuan anak ini itu apa. Ya persoalannya adalah jangan sampai kemudian pertama kali datang kamu langsung sini. Acting itu adalah Pulang. enggak bisa gitu. Dian Sastro. Enggak. Teman Nah, Kupen kita kecil. ya saya diajak main. Diajak ngobrol, pendekatan. Ada apa? Misalnya dia suka apa? Kamu sekolahnya di mana? Saya selalu, di sini. Saya gini. Aku tuh pengen tahu ya, kalau guru yang galak itu gimana ya? Kamu punya guru yang galak?
punya. Terus kamu udah pernah dimarahin? Udah. Terus caranya marahin gimana? Om nggak tahu ya. Kasih tahu ya. Oh gini Om, gini loh. Nah, beda. Wah, guru saya itu, aku nggak bisa PR tak Om. Itu aku dimarahin gini. Marahinnya gimana? Nggak tahu. Ya gini, gini itu apa? Gini. Nah, gini itu gini loh. Selain gitu pada katanya. Terus apalagi? Jadi jangan sampai kita itu menyuruh, salah. Atau anak kecil kok disuruh. Orang tua saya aja nggak pernah nyuruh saya. Tapi kita menggali informasi dari anak kecil itu. Dibalik logikanya. Nah, kuliah di psikologi nggak ya? Kuliahnya ada. Hah? Ya, Anda jangan sampai menyuruh anak itu. Jadikan anak itu sebagai teman. Jadikan anak itu sebagai sumber informasi Anda. Meskipun Anda sedang menggali tingkat kecerdasan anak itu. Iya. Kita secara tidak langsung sedang menyuruh anak itu berakting, menunjukkan. Terus, kalau temanmu yang lucu, ada nggak? Ada. Terus dia pernah cerita apa? Om itu ya baru sedih. Kalau pengen mendengarkan ya, cerita yang lucu. Coba, aduh, aku itu lucu. Kalau sedang boring gini, coba lucunya kayak apa? Dia tidak sadar bahwa kita sedang ngetes. Kita sedang menggali potensi anak kecil itu. Maka ketika kemudian entah casting director atau apa gitu, terus kemudian sudah mengasting sekian banyak orang, salah ketika kamu gini ya, kamu gini, itu tidak keluar malah. Salah. Tetapi jika seandainya kita akan ikut potensimu di mana misalnya seperti itu. Nah, cara kita adalah tadi menjadi kawan. Seolah-olah bukan kita yang ngasih tahu, tetapi mereka yang ngasih tahu ke kita. Bayangin aja, kalau kamu suatu saat ketemu sama orang, terus orang itu boleh dikatakan ini ya, dari sekian banyak orang ini, kalau saya sering melihat, wah anak ini yang paling pendiam siapa? Itu saya dekati. Nah, caranya apa? Caranya saya mencari informasi. Saya akan berpura-pura menjadi orang yang tidak paham banyak hal. Sehingga saya cari, padahal saya tahu. Mas, kalau sekolah acting itu gimana ya? Oh, tempatnya itu gede. Padahal saya tahu, ini teman saya. Tapi untuk membuka suara dia, supaya kita tahu bagaimana kita kemudian menjalin komunikasi. Ya, kalau biasa, saya itu juga seorang guru. Maka, meskipun guru kesenian ya, guru teater ya saya. Tetapi, anak-anak didik saya, itu nyaris dia suka teater daripada matematika, daripada bahasa Indonesia, daripada ini. Karena apa? Itu juga tergantung gurunya. Bagaimana gurunya itu Membuat asik. nyaman, asik, nyaman. Pada dasarnya, kalau aku, ya, murid cerdas itu bukan karena guru. Kalau murid bodoh itu karena gurunya. Aku bisa seperti itu. Kok bisa murid bodoh itu karena gurunya, bukan karena muridnya yang bodoh, tapi gurunya yang bodoh. Gimana ngajarnya? Nah, bagaimana ngajarnya kan? Tapi kalau anaknya pintar, ya dasar anaknya pintar. Guru harus seperti itu, saya harus seperti itu, terus gitu loh. Karena apa? Ya itu tadilah. Saya menganggap bahwa murid itu adalah kawan, adalah media saya. Maka saya harus cari tahu banyak bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana dia bisa mengungkap. Ya karena apa? Untuk berakting, melakukan sesuatu itu harus mengungkap dirinya. Dan pasti kemudian Anda juga tidak mungkin kemudian ada ketemu sama sekian orang gitu, tiba-tiba ada yang memang berani, tapi ada juga yang tidak berani. Yang tidak berani itu jangan kemudian Anda katakan gimana sih kamu harus berani, jangan begitu. Jangan verbal seperti itu, tapi kamu temani supaya dia berani dengan cara menemani dia, gitu loh. Nah itu metode-metode belajar para guru itu sering salah. Dianggap orang yang kemudian diam saja atau orang yang tidak memperhatikan itu tidak memperhatikan. Misalnya diajari ya di sekolah dia gini, jangan rame, kamu ganggu temannya. Padahal itu dia sedang konsentrasi. Cara dia konsentrasi itu seperti itu. Kita harus tahu kayak gitu. Yang kemudian di guru mengajar terus dia begini. Teman-teman SMA lo ya. Ini itu bukan berarti dia tidak memperhatikan loh. Jangan salah loh. Itu justru dia sedang konsentrasi dengan caranya dia.
Karena kan kita punya cara sendiri-sendiri. Makan saja caranya sendiri, tidur juga punya cara sendiri. Apalagi kemudian Anda mengungkapkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu caranya sendiri. Itu ada kemerdekaan pada diri seseorang, ada kekuatan pada diri seseorang, ada kelebihan pada diri seseorang. Jangan dianggap orang yang kemudian belum melakukan dan tidak melakukan itu tidak punya kekuatan. Tetapi bagaimana kita bisa membangkitkan kekuatan itu dengan cara kita. Caranya harus cerdas, begitu. Oke, banyak sebenarnya yang bisa dibicarakan dan didiskusikan. Maksud saya teman-teman masih lama di sini. Nanti kalau kangen dengan kita bisa kabari aja Mas Muhammad untuk kesini lagi di sela-sela diklat-diklat kalian yang sangat padat. Ini karena terbentur waktu dan teman-teman harus belajar tentang kostum habis ini. Itu akan sangat beda lagi dengan ini tadi. Ini tadi kan lebih pada tubuh kita. Nah ini lagi nanti habis ini lebih pada didandani seperti apa. Dengan tubuh begini, misal untuk film Kartini sebenarnya tidak pantas. Waktu itu tidak ada yang segemuk ini. Kan gitu-gitu cara pemilihannya. Jadi memang banyak hal yang berkaitan dari tubuh apa? Dari tubuh terus kostum lah itu akan berkaitan. Tinggalnya meskipun kostum dan apa tetap 5B. Ya, benar. Sekian ya Mas Muhammad. Iya, Ya. boleh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Jangan sungkan-sungkan nanti kalau mau berkabar-kabar silakan nanti tanya Mas Muhammad. Ya, kita bisa saling sharing, bisa saling bertegur sapa di medsos. Matur nuwun sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Introt. Ya. Sebenarnya kalau dibiarkan dia 2 hari 2 malam nggak akan berhenti. Tapi ya bisanya cuma ngomong kayak gitu. Terima kasih semuanya, sukses. Kita tunggu dulu aja. Oke. Sama-sama yuk. Naik apa kita? Kaki jalan. Ini gini, langsung gini. Kaki jalan apa jalan kaki? Enggak ini Mas. Ini loh, bawa ibu-ibu. Kaki jalan. Dua motor, satu motor. Nah, naiknya di depan, Pak. Oke, kita sudah menimba ilmu di Oma Casting bersama Mas Ibnu Gundul dan Pak Agus tadi. Ya. Ada pesan untuk SMK 1 Buir, Mas Ibnu. SMK 1 mana tadi? SMKN 1 Buir, Sumbawa. Oh, Sumbawa. Ya, untuk teman-teman SMK pokoknya terus semangat berlatih. Tentunya dari teman-teman guru yang kesini mudah-mudahan memberi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Sumbawa. Oke, terima kasih. Dari Pak Agus, motivasi untuk anak murid saya di SMKN 1 Buir Sumbawa. Anak-anak Sumbawa, kamu itu anak-anak yang cerdas. Supaya cerdas sekali, Anda harus giat sekali. Anda harus punya niat yang luar biasa sehingga cita-cita kalian bisa tercapai. Waktu hanya berjalan sekali. Jadi kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Raih prestasi. Kalau kamu tidak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Sumbawa. Oke. Siap.